Halo, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Materi yang mau kita pelajari atau yang mau kita bahas pada pertemuan ini masih operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat yang mau kita pelajari atau kita bahas yaitu operasi hitung campuran. Mari kita perhatikan untuk materi ini. Kita sudah belajar bagaimana melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Nah, kita akan menemukan soal-soal yang berisi campuran dan operasi hitung untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Nah, yang penting kita harus ingat urutan dari operasi tersebut. Yang mana itu? Nah, yang pertama, jika nanti ada kurung, kerjakan apa yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Yang kedua, kerjakan urutan operasi hitung dengan urutannya. Yang pertama adalah yang kedua, perkalian dan pembagian. Nah, itu sama. Dan yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini juga sama. Baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contohnya. Di sini ada 3 contoh Bapak buat operasi hitung campuran. Mari kita perhatikan dengan baik supaya kita paham bagaimana melakukan operasi hitung campuran. Lihat contoh yang pertama. 56 tambah 32 dibagi 8 kurang 4 kali 3. Nah, ini akan sama dengan 56. Nah, ini tetap yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah 32 dibagi 8. Makanya 56 ditambah 4. Kemudian yang kita kerjakan duluan lagi adalah 4 kali 3. 4 kali 3 itu 12. Tanda kurang. Makanya di situ didapat 56 ditambah 4 dikurang 12. Sama dengan 48. Baik, mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang kedua. 56 tambah 32 dalam kurung dibagi 26 kurang 4 dalam kurung kali 3. Sama dengan, nah, yang pertama kita kerjakan yang di dalam tanda kurung. Pertama 56 tambah 32. Nah, kemudian nanti yang kita kerjakan lagi 26 kurang 4. Makanya kita dapati di sana 88 dibagi 22 dikali 3. Nah, mana yang duluan kita kerjakan? 88 dibagi 22 kali 3. Nah, tadi penjelasan di awal bahwa operasi perkalian dan pembagian itu sama kuatnya. Maka yang kita kerjakan duluan adalah tanda yang lebih dahulu kita jumpai atau kita dapati. Nah, di situ tanda yang lebih dahulu kita dapati adalah bagi. Maka itu duluan kita kerjakan, gitu. Makanya kita kerjakan
88 dibagi 22. Nah, itu dulu kita kerja, hasilnya sama dengan 4. Baru kita kalikan dengan 3. Makanya hasil di situ menjadi 12. Yang ketiga, kalau kita lihat contoh yang ketiga, 12 dikurangi negatif 3 pangkat 2 kali 13 kurang 10 dalam kurung, nah, ditutup dengan kurung kurawal, ditambah 24 kurang 18 dalam kurung pangkat 2 dibagi 9. Baik, sepertinya ini agak rumit, maka kita kasih perhatian kita, perhatikan urutannya yang mana duluan yang mau dikerjakan. Nah, dari bentuk soal ini yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah 13 kurang 10. Itu nanti hasilnya 3. Setelah itu 24 dikurang 18. Nanti dipangkatkan dengan 2. Maka coba kita lihat 12 tetap dikurang. Nah, negatif 3 pangkat 2, materi ini sudah kita bahas sebelumnya ya, pada pertemuan yang lewat ini sudah kita bahas. Negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 itu bukan di dalam tanda kurung, berarti yang dipangkatkan hanya bilangan 3. Berarti tandanya tetap negatif. Nah, di situ berarti negatif 3 pangkat 2 itu menjadi negatif 9 kali. Nah, 3 ini dari mana? Itu 13 kurang 10. Itu yang kerjakan lebih awal tadi. Ditambah, nah, 6 pangkat 2 dari mana itu 6 pangkat 2? Itu dari 24 kurang 18. Itu menjadi 6 pangkat 2 dibagi 9. Langkah berikutnya, karena masih ada yang di dalam tanda kurung, itu yang duluan kita kerjakan. Makanya menjadi 12 kurang, nah, negatif 9 kali 3 itu negatif 27. Ditambah 36 dibagi 9. Nah, 12 kurang negatif 27. Nah, ini menjadi tambah, karena negatif kali negatif itu menjadi positif. 12 tambah 27. Nah, bukan ditambah 36, tetapi kita bagikan dulu 36 dengan 9 begitu. Nah, 36 dibagi 9 itu menjadi 4 karena lebih kuat operasi bagi dibandingkan dengan jumlah atau tambah. Ya. Maka di situ 12 tambah 27 tambah 4. Maka hasilnya sama dengan 43. Baik. Sekarang mensubstitusi atau menggantikan. Ini sebagai contoh yang kedua. Nah, coba kita perhatikan bagian pertama. Jika A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan 3, D sama dengan 0. Maka hitunglah. Bagian A, 2AB kurang 3BC tambah 4BD. Bagian B-nya 3A pangkat 2B tambah 2B pangkat 2C kurang 3BD pangkat 2 tambah 5A pangkat 2B pangkat 2D. Baik anak-anak, di SD sebenarnya sudah dipelajari apa itu misalnya arti dari AB. AB itu artinya A kali B, begitu. Maka kalau ada di sana ditulis 2AB artinya 2 kali A kali B. Demikian untuk yang lainnya. Baik, kita mulai atau kita lihat dulu pembahasan bagian A.
2AB kurang 3BC tambah 4BD. Maka kita gantikanlah A, B, C, dan D sesuai dengan yang sudah diketahui pada bentuk soal tadi. Maka dapat kita tuliskan 2 kali 1 kali negatif 2 kurang 3 kali negatif 2 kali 3 ditambah 4 kali negatif 2 dikali 0. Paham anak-anak ya? Ini tinggal menggantikan berapa tadi A, berapa B, berapa C, berapa D. Kita gantikan ke bentuk A tadi. Baik, kita lanjutkan. 2 kali 1, 2 dikali negatif 2 berarti negatif 4. Nah, di situ negatif 4. Negatif 3 kali negatif 2 itu adalah 6. Dikali 3 itu 18. Positif berarti tambah. 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Dikali 0 adalah 0. Makanya di situ negatif 4 ditambah 18 ditambah 0. Hasilnya sama dengan 14. Nah, untuk lebih memahaminya, kita lihat kembali contoh bagian B-nya. 3A pangkat 2B tambah 2B pangkat 2C kurang 3BD pangkat 2 tambah 5A pangkat 2B pangkat 2D. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan kembali Bapak ulangi ya. 3A pangkat 2B artinya 3 kali A pangkat 2 kali B. Nah, demikian seterusnya. Ini Bapak ulangi kembali supaya lebih dipahami ya. Nah, kita lanjutkan. Kita gantikanlah nilai A, B, C, dan D sesuai dengan keterangan pada contoh tadi, pada soalnya. Maka kita buat 3 kali 1 pangkat 2 kali negatif 2. Nah, kita gantikan A dan B-nya ya. Tambah 2 kali negatif 2 pangkat 2 kali 3. Kurang 3 kali negatif 2 kali 0 pangkat 2 ditambah 5 kali 1 pangkat 2 kali negatif 2 pangkat 2 kali 0. Paham kira-kira anak-anak? Paham ya? Jadi ini tinggal menggantikan ya. Menggantikan nilai A, B, C, dan D-nya. Baik, kita lanjutkan. Menjadi 3 kali 1 kali negatif 2. Karena apa? 1 pangkat 2 itu kan 1. Hanya 3 kali 1 kali negatif 2. Tambah 2 kali, nah negatif 2 pangkat 2 itu kan menjadi 4. Makanya 2 kali 4 kali 3. Dikurang 3 kali negatif 2 kali 0. 0 pangkat 2 itu kan 0. Maka dia tetap. Tambah 5 kali 1 kali. Nah, 4 itu dari mana? Itu negatif 2 pangkat 2. Jadi 4 kali 0. Baik, kita lanjutkan. 3 kali 1 kali negatif 2. Itu menjadi negatif 6. 2 kali 4 kali 3. Itu adalah 24. Negatif 3 kali negatif 2 kali 0 adalah 0. Makanya tambah 0. 5 kali 1 kali 4 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Makanya ditambah lagi dengan 0. Maka jawaban akhir kita dapati adalah 18. Dari mana itu? Negatif 6 tambah 24 tambah 0 tambah 0. Baik anak-anak, masih ada contoh yang berikut. Nah, ini contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau penggunaan dari operasi
hitung pada bilangan bulat. Baik, kira-kira bagaimana bentuk soal atau contoh? Nah, di sana sudah Bapak buat. Kita perhatikan, kita baca dengan teliti kalimatnya supaya nanti dapat kita jawab. Lomba matematika menetapkan untuk jawaban yang benar mendapat nilai 2. Jawaban salah mendapat nilai negatif 1. Dan untuk soal yang tidak dijawab mendapat nilai 0. Ada 2 yang ditanyakan. Pertama atau bagian A, berapa nilai seorang siswa yang menjawab 100 soal dengan 72 dijawab benar dan 5 soal tidak dijawab. Nah, anak coba perhatikan kalimat soalnya atau yang ditanyakan harus kita pahami. Berapa nilai seorang siswa yang menjawab 100 soal dengan 72 dijawab benar dan 5 soal tidak dijawab. Baik, kita lihat pembahasannya ya. Coba kita lihat pembahasan untuk lebih mudah kita pahami. Bapak sajikan dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel. Coba kita lihat tabelnya, perhatikan. Dari bentuk tabel dapat kita isi atau kita lengkapi. Nah, sesuai dengan kalimat soal tadi, ada jawaban yang benar, ada jawaban yang salah, dan ada yang tidak dijawab. Nah, sesuai dengan soal tadi, kalau dia dijawab benar berarti nilai 2. Kalau salah nilainya negatif 1. Kalau tidak dijawab nilainya 0. Nah, coba perhatikan kembali tabel. Jika yang dijawab benar, maka poinnya positif 2 atau nilainya 2. Jika tidak dijawab, berarti nilainya 0. Jika jawabannya salah, maka nilainya adalah negatif 1. Baik, dari keterangan itu, maka nilai atau pada tabel nilai dapat kita isi. Nah, dari soal tadi, siswa itu menjawab 72 soal dengan benar. Sedangkan nilai atau poin untuk nilai benar adalah 2. Maka nilai dapat kita cari yaitu 2 kali 72, yaitu 144. Nah, yang berikut, kalau tidak dijawab tadi nilainya 0. Nah, anak tadi 5 soal tidak dijawab. Berarti nilainya adalah 0 kali 5. Hasilnya adalah 0. Nah, dari keterangan tersebut, kalau tadi siswa itu menjawab 72 soal dengan benar, 5 soal tidak dijawab, berarti soal yang salah ada 23. Kenapa? Karena jumlah soal tadi ada 100. Dijawab benar 72, tidak dijawab 5, berarti yang dijawab salah ada 23 karena semua soal dikerjakan ya.
menjawab 100 soal. Itu tadi pada soalnya atau pertanyaannya. Berarti kalau 23 soal dijawab salah, sedangkan nilai soal yang salah adalah negatif 1, berarti nilainya nanti adalah negatif 23. Nah, apa kesimpulan dari situ? Berarti jika seorang siswa menjawab 100 soal yang benar 72 dan 5 soal tidak dijawab, maka nilai akhir dari siswa tersebut adalah 121, yaitu 144 dikurangi dengan 23, 121. Itulah nilai siswa tersebut. Nah, pertanyaan bagian B-nya. Jika Adi menjawab 44 soal dengan benar dan mendapat nilai 67, berapa soal yang tidak dijawab Adi? Nah, ini pertanyaan bagian B-nya. Sekali lagi Bapak ulangi. Adi menjawab 44 soal dengan benar dan mendapat nilai 67. Berapa soal yang tidak dijawab Adi? Baik. Kita lihat kembali pembahasan juga dalam bentuk tabel untuk mempermudah. Kembali seperti tadi, jika dijawab benar poinnya 2. Jika tidak dijawab poinnya 0. Jika dijawab salah berarti poinnya negatif 1. Nah, tadi dari soal bagian B, Adi menjawab 44 soal dengan benar. Berarti nilainya 2 kali 44. Maka nilainya 88. Gitu. Ya. Nah, kalau dia tidak menjawab nilainya 0. Artinya kalaupun nanti dia misalnya tidak dijawabnya 10 soal, toh juga nilainya 0. Karena 0 kali 10 tetap 0. Nah, kalau dia menjawab salah, tadi nilainya adalah negatif 1. Nah, dari keterangan tadi, yang benar dijawabnya 44, poinnya yang benar 2, berarti nilainya 88. Sedangkan nilai yang didapat si Adi adalah 67. Apa kesimpulan dari situ? Kan begitu. Nah, kesimpulan dari situ, berapalah soal yang dijawab salah? Ya. Berapa soal yang dijawab salah? Berarti yang dijawab salah adalah 88 dikurangi dengan 67. Maka soal yang dijawab salah adalah 21. Nah, apa tadi yang ditanya pada soal tersebut? Berapa soal yang tidak dijawab Adi? Nah, berarti yang tidak dijawab Adi adalah 100 dikurang 44, itu yang dijawab benar, dikurangi 21 yang dijawab salah. Berarti 100 dikurangi dengan 65. Maka apa kesimpulan? Soal yang tidak dijawab Adi adalah 35 soal. Baik anak-anak, mungkin dari penjelasan Bapak masih ada yang kurang dipahami, atau mungkin karena tidak secara langsung Bapak tuliskan, Bapak maklum itu. Tapi Bapak yakin kalau kamu mengulangi kembali, membahasnya kembali, pasti nanti akan kamu pahami. Nah, walaupun seperti itu, jika memang masih ada yang belum atau yang kurang dipahami, nah kembali Bapak himbau, tidak usah takut, tidak usah malu untuk bertanya. Silakan ditanyakan.
tanyakan. Baik anak-anak, sampai sekian pertemuan kita, atau sampai di sini pertemuan kita untuk pagi hari ini. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dan materi yang berbeda. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, kita tetap dapat mengikuti pembelajaran kita, dan akhir kata Bapak ucapkan terima kasih.